Dan selanjutnya akan ada narasumber kita, yaitu Bapak Anil. Bapak Anil saat ini melayani sebagai Fight and Development Manager di Wahana Visi Indonesia dan juga dosen di Universitas Pembangunan Jaya. Beliau juga aktif dalam melayani salah satu rumusan pedoman rumah ibadat ramah anak dengan KPPA yang akan menyampaikan tentang konsep dari gereja ramah anak sebagai payung besar untuk menyampaikan konsep sekolah minggu holistik integratif. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Ibu Yerusa dan Bapak Anil. Ya, selamat siang kakak-kakak yang terkasih dan kakak-kakak yang mengasihi Tuhan Yesus, khususnya anak-anak yang dititipkan kepada kita sebagai satu kepercayaan yang istimewa. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendengar sharing tentang gereja ramah anak yang akan disampaikan oleh Bapak Anil. Dan gereja ramah anak ini mengapa kita bersama-sama perlu untuk membuka wawasan tentang ini, karena gereja ramah anak inilah yang nanti menjadi payung satu gerakan yang akan kita lakukan bersama di tengah-tengah pelayanan anak kita, yaitu pelayanan anak holistik integratif. Tidak berlama-lama lagi, saya berikan kesempatan kepada Bapak Andi. Oke, selamat sore kakak-kakak semuanya. Kak Yerusa, terima kasih sudah mengajak saya untuk sharing ini. Di luar di sini hujan deras dan Depok beberapa hari ini kena hujan angin ya. Semoga nggak mengganggu acara kita sore hari ini. Baik, saya diberikan kesempatan untuk sharing. Perkenalkan, nama saya Anil Dawan, tadi sudah dikenalkan. Saya sekarang di Wahana Visi Indonesia sebagai Faith and Development Manager. Tugas saya adalah bekerja sama dengan gereja-gereja untuk membangun upaya perlindungan anak yang berbasis gereja. Dan ini salah satu, bagi saya ini pekerjaan besar yang saya rindu untuk saya sharingkan kepada rekan-rekan semuanya. Nah, panduan umum gereja ramah anak ini saya refleksikan secara teologis demikian. Gambar ini saya ambil di satu gereja. Ada satu gereja yang pernah terkena bom di Surabaya, yaitu GKI Diponegoro. Di gereja itu ada satu lukisan mozaik yang indah ya, yaitu Yesus memeluk dan memberkati anak-anak. Bagi saya ini adalah gambaran yang melandasi dari sebuah gereja ramah anak. Ada 3 pemikiran yang menurut saya mengapa gereja ramah anak itu perlu, yaitu bahwa gereja itu perlu memperjumpakan Kristus sebagai juru selamat kepada anak-anak sebagai gambaran Allah yang merangkul dan melindungi dan memberkati anak-anak. Yang kedua, menurut saya gereja adalah harus memberi ruang. Ruang di sini bukan hanya ruang dalam pengertian space ya, tetapi ruang di sini dalam pengertian bahwa gereja itu perlu ruang dalam pengertian gereja perlu memberikan kesempatan juga kepada siapapun yang mengambil bagian di dalam pelayanan anak untuk mengembangkan secara holistik, di mana semua orang, ya, baik orang dewasa, di mana orang tua dan pemimpin gereja, termasuk di dalamnya kita, kakak-kakak pembina, kakak-kakak pemerhati, bekerja sama untuk menyambut anak-anak menjadi pribadi yang penting dalam sebuah pembangunan jemaat. Dan yang ketiga, gereja merepresentasikan kehadiran kerajaan Allah dalam upaya dan program yang menerima, menyambut, dan memprioritaskan dan menolong yang paling lemah. Bagi saya, inilah 3 bagian yang menjadi urgensi kenapa gereja ramah anak ini perlu dihadirkan. Nah, latar belakang kenapa gereja ramah anak ini disusun,
tentunya kita berbicara tentang perlindungan anak menjadi bagian dari tritugas gereja dan melekat pada jati diri gereja. Dan juga kalau kita memperhatikan beberapa isu penting yang terkait anak, kita mendapatkan apa yang disebut dengan bonus demografi, rekan-rekan. Dan bonus demografi itu akan berubah menjadi lost generation kalau gereja tidak melihat bonus demografi sebagai bagian yang harus dieksplor juga untuk berkiprah, berperan dalam proses mengisi bonus demografi itu. Lalu konvergensi teknologi dan media, di mana sekarang perkembangan teknologi sangat luar biasa. Sementara di dalam konteks intergenerasi, kita melihat gereja itu kadang seperti satu rumah yang terdiri dari beberapa ruang, tetapi antara satu ruang dengan ruang yang lain itu tidak saling berkaitan. Juga kita melihat bahwa ada multi darurat kekerasan terhadap anak. Selama pandemi COVID, BKKBN dan juga KPPA melakukan survei bahwa terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat sampai 3 kali lipat kekerasan kepada anak dalam masa pandemi. Sementara juga kalau kita menyaksikan ada upaya-upaya melibatkan anak di dalam gerakan radikalisme dan terorisme. Maka ketika terjadi pemilihan gubernur di Jakarta, kita melihat ada anak-anak yang dilibatkan dalam propaganda intoleransi juga terlibat di sana. Sementara di dalam konteks lingkungan hidup dan bencana, ketika terjadi bencana, anak dan perempuan adalah kelompok minoritas, kelompok rentan yang paling kena dampak secara langsung. Nah, di sini kita perlu mengoptimalkan peran gereja dalam upaya pelindungan anak dan melindungi anak. Ini merupakan tanggung jawab gereja. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, pasal 42 juga disebutkan di sana, keterlibatan semua termasuk CSO, termasuk organisasi kemasyarakatan dan organisasi lembaga agama yang harus berperan juga dalam upaya melindungi anak. Dan kontribusi umat Kristen secara khusus. Banyak gereja yang hanya suka mendikotomikan antara minoritas dan mayoritas, tetapi siapapun kita, kontribusi umat Kristen dalam mewujudkan KLA, kota layak anak atau kabupaten layak anak, dan idola Indonesia layak anak di tahun 2030 itu menjadi penting. Inilah menjadi latar belakang kenapa gereja ramah anak itu perlu dipikirkan. Dasar teologis saya sebutkan ada 4 klaster, bahwa yang pertama, grup yang pertama itu setiap anak itu memiliki harkat dan martabat yang berharga dan mulia. Mereka diciptakan sebagai bagian dari anugerah Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan belas kasih kita untuk menghargai dan menghormati martabat manusia, termasuk di sini anak-anak. Anak-anak yang dimaksudkan di sini rekan-rekan adalah mereka yang semua yang belum usia 18 tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Itu definisi yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun juga di KHA, Konvensi Hak Anak, dan juga ada di Peraturan Menteri KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, untuk visi hidup setiap anak itu, bahwa tujuan kita ini bagi setiap kita, ya, termasuk di dalamnya gereja, keluarga dan sebagainya, harus menciptakan lingkungan yang aman. Karena hanya dengan lingkungan yang aman, anak akan bisa tumbuh kembang dengan baik. Dan tujuan kita sebagai orang tua, orang dewasa adalah memandu mereka untuk mengarahkan, ya, dan supaya mereka menemukan jati diri mereka itu sebagai pribadi yang berharga tadi. Lalu juga tindakan dan sikap kita untuk semua anak. Termasuk di sini adalah seringkali kita diskusikan, apakah kita harus menghukum dengan kekerasan atau melakukan disiplin positif. Dan tugas kita adalah disiplin positif, ya, harus mendisiplin dan mempraktekkan kasih itu sebagai bagian dari tindakan dan sikap kita untuk semua anak. Termasuk untuk merayakan dan mengekspresikan kasih itu kepada anak dengan sukacita.
dan sikap kita untuk menerima mereka seperti Kristus menerima mereka. Seperti Kristus menerima mereka dengan anugerah. Dan yang bagian keempat, ini yang saya kira tidak kalah pentingnya, kenapa kasus-kasus kekerasan terhadap anak di gereja baru saja terjadi di kota Depok, ada namanya pelayan anak yang melakukan kekerasan terhadap anak dan kalau nggak salah baru saja divonis hukuman, tapi sempat tarik ulur di sana. Gereja itu juga harus melakukan penyadaran dan pembelaan, termasuk ketika terjadi kekerasan anak di keluarga maupun di gereja. Kita perlu mencari jawaban dan solusi dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus, termasuk memecah kebisuan, karena semua kasus yang terjadi di lingkup rumah ibadah kadang ada debat, perlukah ini dipublikasikan sehingga merusak reputasi gereja, dan atau kalau tidak dipublikasikan ini bisa menjadi sesuatu yang presiden buruk karena gereja melindungi predator anak. Tanggung jawab kita adalah memecah kebisuan dan menyuarakan kebenaran, termasuk menegakkan keadilan. Gereja sebagai komunitas persekutuan umat percaya, di sini isu-isu yang perlu direspon oleh gereja adalah termasuk memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Gereja akan menjadi ghetto, yaitu satu komunitas yang terpisah dari lingkungan masyarakatnya kalau gereja tidak berkontribusi terhadap masyarakatnya di mana gereja ada. Dan lingkungan yang ada di sekitar gereja adalah bagaimana gereja memberikan kontribusi mewujudkan lingkungan yang aman, yang nyaman bagi anak untuk tumbuh dan kembang tadi. Termasuk di situ kita memberikan edukasi dan pembinaan terhadap orang tua, keluarga, termasuk juga pengasuhan terkait pengasuhan anak. Sebab di gereja kita perhatikan persiapan untuk mereka yang menikah itu dilakukan. Tapi untuk pembinaan pernikahan usia 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya, ada gereja yang melakukan, tetapi banyak gereja yang tidak melakukan. Sekarang kita sedang mendampingi beberapa sinode, termasuk Gemit di Timur, pendampingan bagaimana menyusun kateksasi bukan hanya pranikah, tetapi pasca pernikahan, termasuk untuk para pendeta. Lalu memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak-anak disabilitas, dan ini di gereja cukup banyak juga memberikan alternatif layanan pengaduan kekerasan, penanganan kasus, dan pemulihan, termasuk ketika mereka mengalami kekerasan, baik secara verbal, fisik, maupun secara seksual. Lalu pencegahan perkawinan anak, dan pernah saya angkat isu perkawinan anak apakah terjadi di gereja. Ternyata ada juga, ya khususnya di Indonesia bagian timur, teman-teman, anak yang kedapatan hamil sebelum mereka menyelesaikan sekolahnya atau dalam usia anak. Di Indonesia Timur kebanyakan mereka dinikahkan, padahal itu masuk dalam perkawinan anak. Dan itu sebagai upaya katanya daripada mereka tidak menikah. Tapi setelah itu menimbulkan persoalan baru karena anak mengurus anak, ya. Anak masih anak-anak, mereka usia masih anak-anak, mengurusi anak-anak mereka. Dan ini masalahnya menjadi kompleks sekali. Lalu mencegah anak yang dilacurkan dan intoleransi. Nah, ini yang kita bisa baca rekan-rekan bahwa sebetulnya ada payung hukum yang melandasi, tetapi saya hanya ingin melihat teman-teman melihat khususnya di peraturan Menteri PPPA nomor 13 ini tentang panduan pengembangan KLA. Nanti juga akan saya sharekan ke Kak Yerusa untuk di-share ke rekan-rekan semua. Tetapi seluruh payung hukum ini sebetulnya memberikan landasan secara legal bagaimana gereja ramah anak ini sebetulnya harus dihadirkan. Konsep GRA sendiri, teman-teman, itu sebetulnya adalah perwujudan dari tritugas gereja. Ada dikotomi seringkali diperbenturkan antara tugas FBO, Faith-Based Organization, seperti gereja, lembaga agama, dengan NGO. Seolah-olah bahwa antara FBO sama NGO itu dua entitas yang berbeda. Tetapi sebetulnya ketika gereja melakukan tugas kesaksian, persekutuan, dan pelayanan, perlindungan anak, dan mengembangkan anak secara holistik, itu adalah bagian dari panggilan gereja. Bukan tugas NGO saja.
HNCO melakukan upaya kerjasama dengan gereja dalam upaya untuk tadi bersinergi, mewujudkan gereja ramah anak. Karena apa? Gereja ramah anak harus berbasis pada gereja, di mana tindakan-tindakan pastoral dan tindakan-tindakan pengembalaan gereja menyatu secara utuh dalam proses pembangunan jemaat yang dikehendaki Tuhan, supaya anak-anak ini dapat tumbuh sesuai dengan martabat dan potensi mereka yang Tuhan berikan. Nah, ini juga terkait dengan pengembangan lingkungan sosial dan fisik yang aman, menjamin terpenuhnya hak-hak anak, khususnya hak-hak dasar ya. Saya berbicara hak dasar di mana hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Hak-hak dasar inilah yang harus dipenuhi oleh gereja. Karena gereja adalah bagian tadi. Mereka adalah melaksanakan tritugas panggilan gereja, mereka menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, dan mereka memperjumpakan Kristus dengan anak. Saya sempat pernah membuat kurikulum sekolah minggu berbasis hak anak dari 4 hak dasar ini dan dikembangkan menjadi bagaimana pembelajaran di sekolah minggu juga harus consider terhadap proses hak dasar anak ini, termasuk guru-guru sekolah minggu dan sebagainya. Jadi di sini kita sedang membangun sistem, teman-teman, tetapi sistem yang terintegrasi dengan kegiatan keseluruhan gereja, bukan bagian. Saya tidak setuju kalau kegiatan gereja ramah anak ini hanya bagian dari program gereja. Ini adalah keseluruhan dari gereja itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara gereja ramah anak, itu berarti kita berbicara tentang sistem pelayanan yang holistik, yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak, baik di lingkungan gereja dan lembaga-lembaga pelayanan milik gereja dan lingkungan keluarga. Tujuan daripada GRA sendiri adalah orientasinya adalah kepentingan terbaik anak. Kepentingan terbaik anak, di mana di situ juga memberikan ruang terhadap partisipasi anak sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka, tanpa ada kekerasan, tanpa ada diskriminasi. Lalu kita mewujudkan suatu lingkungan untuk anak beribadah dan berkegiatan menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat mereka hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi sesuai dengan tahapan perkembangan anak itu. Mereka harus bebas dari segala bentuk kekerasan, mereka harus bebas dari segala bentuk diskriminasi, mereka harus terbebas dari segala bentuk eksploitasi, mereka harus terbebas dari segala bentuk pelecehan, ya. Dan itu semua harus terjadi sehingga kita menghasilkan, mendidik, mengembangkan anak-anak yang berkualitas, yang berkarakter dan sejahtera. Kita perlu juga tujuan daripada GRA adalah supaya gereja sebagai organisasi dan organisme itu juga menjadi ruang publik. Saya tidak berbicara hanya gereja sebagai gedungnya. Gereja punya gedung, benar. Tetapi gereja sebagai organisme, orang-orangnya juga. Kadang gereja hanya dipakai dalam kegiatan-kegiatan peribadatan. Dan itu hanya pada waktu-waktu tertentu. Apalagi masa pandemi ini, banyak kegiatan kita hanya bersifatnya online. Tapi ketika nanti suatu saat atau sebelum pandemi, anak-anak yang berkumpul di gereja, mereka perlu diberi ruang untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dan inovatif di gereja. Ada kreativitas dan rekreasi di sana. Ada satu pendeta di gereja Gemit, satu sangat terpencil, mungkin 80-90 km dari kota Kupang. Dia membentuk sanggar anak di gerejanya. Anak-anak diajari untuk membuat tenunan, ya, tenun. Yang ngajarin siapa? Mama-mama mereka, orang tua mereka. Orang tua ngajarin anak melalui pengasuhan yang positif, hasilnya adalah tenun. Dan tenun itu mereka hilang suaranya ya. Terputus Pak Anil. Ya, kita terputus sedikit ya. Sebentar ya, sejenak ya. Koneksi kita ya.
Ya, kita terputus sejenak, kakak-kakak, koneksinya dengan Pak Anil. Nggak apa-apa sambil kita menunggu Pak Anil untuk kembali dan menjelaskan kembali kelanjutan tentang gereja ramah anak. Kita akan ya, kita akan lanjutkan dulu ya, Kak Maria ya. Boleh, Bu Mar. Oke. Silakan, Bu Mar. Baik. Sorry rekan-rekan, Oh iya, silakan Pak listrik Anil. mati. Listrik mati di rumah. Iya, Ya, silakan, jadi Pak. karena hujan deras kayak ini. Apakah suara saya kedengaran ya, teman-teman? Halo? Jelas Pak Anil. Jelas, Pak. Pak. Lanjut. Oh ya, saya lanjutkan ya teman-teman. Minta maaf. Ya, dalam kegelapan nggak apa-apa. Jadi sampai di mana ya tadi? Sampai di saya cerita tentang pendampingan seorang pendeta di Kupang ya. Dan itu kadang saya pendeta ini untuk sharing di acara-acara di nasional maupun di global begitu. Karena gereja sudah menjadi, bagi saya gerejanya dia menjadi ruang yang terbuka untuk membangun suatu kegiatan yang positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif. Ya, saya lanjutkan untuk sasaran GRA tadi ya. Untuk sasaran GRA itu memang sasarannya adalah seluruh warga gereja, seluruh jemaat, di mana semua warga jemaat yang ada itu ada di lingkungan gereja itu sebetulnya mereka menjadi aktor-aktor pelindung anak ya. Jadi semua harus mengambil peran itu. Untuk sasaran yang pertama itu tentunya adalah pada anak sendiri ya. Anak yaitu setiap anak yang berada di lingkungan gereja. Apakah anak-anak di luar gereja termasuk? Ya tentunya termasuk ya. Dan terlibat dalam aktivitas gereja. Juga orang tua dan keluarga yaitu warga jemaat yang memiliki anak usia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan tadi. Lalu juga pengurus gereja, kalau di kita ada pendeta, ada penatua, ada bapel, ada panitia, ada macam-macam ya di sana ya, pengurus wilayah dan sebagainya. Termasuk kakak-kakak pembina, guru sekolah minggu, ya. Semua yang terlibat dalam aktivitas bersama dengan anak. Lanjutkan ke prinsip GRA ya. Jadi prinsip GRA itu adalah mengelola pelayanan anak dengan perspektif anak, ya. Lalu mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak, dan juga mengasihi tanpa diskriminasi dan tanpa syarat, lalu juga memberikan ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi, termasuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, dan memenuhi hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Nah, untuk 5 unsur gereja ramah anak, itu sebetulnya kita berbicara mulai dari Code of Conduct-nya dulu, yaitu kebijakan perlindungan anak. Nah, nanti teman-teman bisa saya sharekan juga beberapa gereja yang kami dampingi itu di tingkat sinode mereka sudah punya Code of Conduct, kebijakan perlindungan anak di tingkat sinode. Jadi waktu nanti menyeleksi pendetanya atau mereka harus tanda tangan untuk kebijakan perlindungan anak, termasuk guru-guru sekolah minggunya, pembinanya, dan sebagainya. Lalu ada tim GRA, tim Gereja Ramah Anak dan SDM di gereja yang terlatih untuk memahami konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak. Lalu sarana dan prasarana rumah ramah anak, ya, termasuk infrastruktur yang mendukung, dan program kegiatan yang berperspektif anak. Termasuk juga kalau di gereja GKI, saya kira bulan Oktober itu kita ada bulan keluarga, itu bisa dimasukkan banyak hal tentang pengasuhan. Termasuk juga tentang program kegiatan yang berperspektif tentang anak, dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Yerusa tadi tentang kemitraan dan jejaring. Nah, nilai-nilai GRA sendiri teman-teman itu harus ada tentang
memperlakukan anak secara bermartabat, berharga dan memiliki potensi di situ. Lalu keteladanan melalui karakter baik dan juga disiplin positif, termasuk juga menghargai perbedaan dan keragaman. Mengapa menghargai perbedaan dan keragaman ini penting? Karena ini salah satu potensi untuk mengembangkan kepemimpinan anak. Jadi ketika anak bisa menghargai perbedaan dan keragaman, termasuk di situ ada bagian di mana anak mencintai lingkungan ya. Lalu tahapan-tahapan untuk mewujudkan gereja ramah anak itu ada 4, yaitu tahap sosialisasi, tahap pembentukan, dan tahap pengembangan. Dan yang keempat itu tahap replikasi. Di tahap sosialisasi apa yang kita lakukan? Di tahap sosialisasi itu kita memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan. Di sini adalah di gereja ya. Di gereja itu perlu ada pemahaman tentang gereja ramah anak. Dan yang kedua harus membangun komitmen dari pemangku kepentingan. Di sini adalah para pemimpin gereja tentunya. Termasuk di situ adalah majelis jemaat yang berkomitmen untuk mewujudkan GRA. Jadi ini bukan tugasnya kakak-kakak pembina saja, tapi adalah para pendeta, para penatua di badan BPMC, ya, BPMK, BPMS, ya, di mana semua perlu berkomitmen terhadap untuk mewujudkan gereja ramah anak ini. Nah, untuk GRA ini perlu dibuatkan surat keputusan, surat SK gitu, yang ditetapkan oleh aras gereja sinode dan berkoordinasi dengan kantor wilayah agama. Untuk apa? Untuk membuat bahwa gereja yang bersangkutan itu berkomitmen untuk menjadikan gerejanya ramah anak dan itu berkomitmen untuk mendukung KLA. Ya. Nah, berikutnya, untuk tahapan pembentukan sendiri itu dilakukan di aras gereja, di mana ada langkah-langkah pembentukannya, yaitu lewat lokakarya GRA, dilakukan lokakarya GRA, lalu membentuk tim pelaksana GRA, dan menyusun kebijakan perlindungan anak. Saya kira perlu dibuat, kalau misalkan Klasis mau membuat kebijakan perlindungan anak, kita bisa bekerja sama melakukan workshop, begitu, dibentuk tim, nanti setelah workshop bentuk tim, lalu diturunkan menjadi kebijakan perlindungan. Lalu ada konsultasi anak. Apakah di gereja punya forum anak gereja? Dan ini perlu, kalau belum ada, perlu dibentuk, di mana partisipasi anak didengar. Itu biasanya anak di atas usia 12 tahun. Ada tim pelaksana GRA akan dibuat untuk surat keputusannya dan ditetapkan oleh aras gereja atau sinode dan majelis jemaat. Kenapa harus buat surat-surat keputusan ini, teman-teman? Ini karena untuk meminta dukungan. Karena komitmen GRA itu harus melibatkan semuanya. Tidak bisa hanya ini komisi anak begitu, tidak bisa. Ini bukan pekerjaan komisi, ini pekerjaan yang lebih besar ya. Dan kebijakan perlindungan anak itu dibuat di aras yang lebih luas ya. Kita bukan hierarkis ya, kita luas ya. Aras di jemaat, di Klasis, hingga ke sinode ya. Dan untuk roadmap-nya sendiri, kami membuat roadmap, ini terus terang agak berbeda dengan yang kita buat dengan KPPA, Deputi Pemenuhan Hak Anak. Roadmap-nya, kalau kami ingin memulainya itu pada penyadaran tentang pentingnya anak dan pemahaman perlindungan anak. Roadmap ini dimulai dari aktivitas workshop. Aktivitas workshop itu adalah bagaimana dipahamkan para pemimpin gereja itu memahami upaya perlindungan anak berbasis gereja. Output daripada hasil daripada aktivitas itu adalah, jadi untuk tim aksi perlindungan anak itu adalah output dari kegiatan workshop. Ya, output kegiatan workshop tadi akan muncul kelompok-kelompok aksi perlindungan anak di gereja masing-masing. Peningkatan kapasitas rutin itu melalui capacity building untuk yang kelompok-kelompok aksi tadi. Ada komponennya di situ, perlindungan anak dan gereja ramah anak, terkait dengan kompetensi yang harus mereka miliki. Nah, aktivitasnya apa? Ada regular meeting.
Regular meeting untuk tim aksi perlindungan anak tadi bisa dilakukan 1 sampai 6 bulan sekali, bergantung dari kebutuhan dan kesepakatan dari tim aksi itu. Output dari hasil kegiatan ini apa? Rencana aksi sesuai isu dan fungsi dan peran dalam gereja. Contohnya, misalkan ada pengadaan kurikulum dan pelatihan guru sekolah minggu dan remaja. Atau misalkan materi-materi tema khotbah yang mendukung hak dan perlindungan anak. Lalu dilakukan perumusan dan terbitnya kebijakan gereja terkait perlindungan anak. Aktivitas ini perlu bekerja sama dengan semua pengambil keputusan di dalam gereja. Outputnya adalah code of conduct atau safeguarding ya untuk upaya perlindungan anak di tingkat yang lebih jenjang yang lebih tinggi atau yang lebih luas. Lalu yang terakhir sosialisasi code of conduct tadi, gereja ramah anak. Lalu dalam pertemuan-pertemuan rutin jemaat, output kegiatannya adalah semua jemaat sadar dan sepakat untuk bersama menciptakan gereja ramah anak. Nah, peningkatan penguatan sumber daya ada 3 bagian ya teman-teman, baik sumber daya, ya, lembaga kami WVI dapat mendukung dalam mengkapasitasi para pemimpin gereja tadi. Itu workshopnya kurang lebih 3 hari dan bisa dilakukan online sekarang. Jadi 1 hari 4 jam. Kita bisa lakukan pengembangan kapasitas untuk para pemimpin gereja terkait untuk upaya perlindungan anak. Itu di bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah peningkatan dan penguatan manajemen layanan. WVI siap membantu untuk diskusi terkait prosedur dan proses pelayanan yang ramah anak, seperti apa. Dan yang terakhir adalah peningkatan penguatan fisik ya, infrastruktur. Kalau ini perlu disepakati oleh masing-masing gereja karena infrastruktur masing-masing gereja tentunya berbeda, tapi harus berperspektif anak, disesuaikan dengan konteks wilayahnya, sampai akhirnya terwujud gereja ramah anak. Berikutnya, ini roadmap yang cukup panjang teman-teman, tapi saya tidak akan jelaskan. Roadmap ini sebetulnya hanya ada 4, menciptakan fasilitator, melakukan workshop untuk para pemimpin gereja, lalu mengkapasitasi kelompok aksi di dalam gereja masing-masing supaya punya kelompok-kelompok aksi perlindungan anak, dan melakukan pertemuan rutin untuk supaya bisa mengembangkan supaya gereja ramah anaknya tadi bisa terwujud. Lalu yang terakhir adalah tahapan pengembangan dan tahapan replikasi. Di situ prosesnya adalah pemenuhan dari 5 unsur gereja ramah anak tadi dalam membantu pengembangan peran, dan gereja ini harus begini ya rekan-rekan, mendukung semua program pemerintah yang terkait dengan KLA, Kota Layak Anak. Kenapa gereja seringkali tidak dimasukkan di dalam pembentukan gugus tugas Kota Layak Anak? Karena memang di gereja mungkin belum ada orang-orang yang aktor-aktor yang berinisiatif untuk terlibat dalam KLA itu. Kalau gerejanya sudah gereja ramah anak, saya kira kontribut kita terhadap KLA sangat besar sekali, ya, Kota Layak Anak. Itu. Untuk berikutnya, yang perlu dipertimbangkan adalah dari tahapan sosialisasi, pembentukan, pengembangan, tahapan replikasi dan sebagainya tadi, untuk kelompok-kelompok aksi yang dilakukan itu adalah terus-menerus mendesain dan mengelola perencanaan perlindungan anak, dan mereka tidak harus mengerjakan sendiri. Mungkin sedikit saya kasih tipsnya, teman-teman, itu di slide-slide berikutnya ya, bahwa untuk membentuk kelompok aksi perlindungan anak di masing-masing gereja, itu menurut saya tidak harus membuat tim baru, tetapi lewat semua jemaat yang punya potensi, talenta, yang berhubungan dengan upaya perlindungan anak. Misalkan, contoh, ada konselor di gereja kita, oke, kita dekatin. Ada polisi di gereja kita, oke, kita dekatin. Ada dokter di gereja kita, oke, kita dekatin. Ada pegiat anak, kita dekatin. Jumlahnya tidak banyak, 6-12 orang maksimal. Semua mereka yang masuk menjadi kelompok aksi perlindungan anak inilah
yang akan terus memikirkan upaya pencegahan dan upaya perlindungan terhadap anak di gereja, ya, berbasis gereja. Nah, komunitas-komunitas yang ada di gereja, apakah bisa dimaksimalkan? Boleh. Ya, siapa saja di mereka, baik komunitas lokal, misalnya komunitas pemimpin, ada paguyuban pendeta, departemen-departemen terkait. Saya kira itu bisa dilibatkan, asal ada komitmen untuk melakukan upaya perlindungan anak dalam kelompok-kelompok aksi tadi. Lalu berikutnya yang 7 indikator gereja ramah anak, itu adanya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berintegritas, adanya pencegahan yang menyeluruh, adanya kepedulian dan dukungan yang penuh belas kasih, adanya pemahaman dan perhatian terhadap kerentanan, lalu keadilan yang transformatif. Keadilan yang transformatif ini sekarang Kapolri kita, Pak Listio Sigit, itu mengupayakan keadilan yang bersifat transformatif, ya. Maksudnya adalah untuk kasus-kasus yang korbannya anak dan pelakunya anak, itu diupayakan supaya pendekatan penyelesaian kasus itu di mana mempertemukan antara korban dan pelaku. Karena ada satu pemikiran bahwa kalau apakah bisa kita mencegah suatu kesalahan berulang yang dilakukan oleh seseorang dengan menghukum mereka. Di iman Kristen kita ada namanya upaya rekonsiliasi dan pemulihan, ya, rekonsiliasi dan pemulihan. Dan di situ sebetulnya konsep keadilan transformatif itu adalah memulihkan pelaku dari segala tindakannya untuk melakukan lagi dengan mengakui kesalahannya karena dia menimbulkan korban, sedangkan dari pihak korban itu dihindarkan dari perasaan luka dan sakit yang membuat mereka akan membalas. Karena para korban ini jika tidak dipulihkan, suatu saat mereka akan bertransformasi menjadi pelaku. Dan itu beberapa kali sudah terbukti. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu kalau di gereja saya kira masih sangat memungkinkan sekali. Ya. Dan tadi saya ingin meng-highlight untuk apa yang disampaikan Bu Yerusa dengan apa yang saya sampaikan, kaitannya ada di sini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, di slide berikutnya, bahwa sinergisitas yang saling menggerakkan itu, kita silakan, mau dari yang lingkaran yang gede atau yang lingkaran yang kecil dulu. Kalau kita mulai dari lingkaran yang besar, ini KLA sudah ada kan, sekarang pemerintah itu selalu ada KLA kan, nah, KLA itu kita dekatin ya, kota di mana kita tinggal itu ada kota layak anak, lalu di situ gereja kita dorong untuk menjadi gereja yang ramah anak. Salah satu upaya yang kita lakukan misalkan apakah di gereja anak dilibatkan dalam penyusunan program gereja melalui child participation. Dan pemerhati anak masuk dalam penyusunan tim visi misi gereja dan strategi dan termasuk RPA, penyusunan RPA jemaat. Kalau itu belum, ya berarti gereja kita nampaknya belum berperspektif anak. Ya. Karena salah satu indikator kota layak anak itu forum anak di kota itu dilibatkan dalam penyusunan pengambilan keputusan untuk rencana pembangunan daerahnya. Memang tidak semua usulan itu diterima, tetapi dipilih misalkan anak ke sekolah itu transport sulit. Nah, mereka akan mengusulkan adanya bis sekolah misalkan begitu. Nah, seperti itu anak dilibatkan dalam pembangunan, dalam pengambilan keputusan. Dan itu adalah salah satu indikator kota layak anak. Ya. Dan pelibatan pemimpin agama dalam gugus tugas KLA. Saya mendorong di kota-kota kabupaten di mana WVI ada, saya mendorong pemimpin-pemimpin agama, entah itu Kristen maupun Islam atau agama-agama lain,
masuk menjadi anggota tim gugus tugas KLA, karena mereka khususnya yang sudah dikapasitasi. Dan lingkaran yang diusulkan oleh Bu Yerusa tadi, itu bisa menggerakkan pelayanan anak yang bersifat holistik dan integratif. 3 lingkaran ini kalau digerakkan satu akan bergerak semua, asal ada yang menggerakkan. Berarti harus ada PIC di masing-masing lingkaran ini. GRA PIC-nya siapa, KLA PIC-nya siapa, pelayanan anak holistik integratif tadi siapa juga. Saya mendorong untuk kerjasama yang bersinergi tadi tidak sifatnya transaksional, tetapi sifatnya partnership. Next berikutnya, di slide berikutnya, karena apa? Pada waktu kita mengidentifikasi sinergisitas, itu cenderung orang larinya ke transaksional, di mana salah satu pihak saja yang memutuskan program berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Padahal di sini kita mau berpartner ya, di mana kedua belah pihak itu bersama-sama bekerja sama memadukan pengetahuan dan pengalamannya dan membawa kerinduan untuk saling melengkapi sumber daya, termasuk di dalamnya adalah modal sosialnya. Dan kesatuan itu dibangun kalau adanya komitmen yang kuat melampaui batasan-batasan dari aktivitas yang sudah ditentukan. Ya, terakhir untuk best practice yang bisa saya tawarkan, praktek-praktek baik melalui project model. Kalau rekan-rekan ke restoran cepat saji itu ada paket hemat 1, paket hemat 2. Nah, program-program, saya kira program-program best practice ini bisa diajukan, ditawarkan untuk polanya adalah pola pendekatan berbasis project model. Nah, project model ini bisa menggerakkan roda-roda tadi, sehingga misalkan ada pelatihan saluran harapan perlindungan anak di beberapa sinode kami kerjasama dengan GKP itu di Jawa Barat, BNKB di Nias, Gemit di NTT dan Gemih di Maluku Utara, ya, dan Badan Musyawarah Gereja dan Forum Lintas Iman. Jadi tidak hanya untuk kami mendampingi bukan hanya gereja ramah anak, Bapak Ibu sekalian, tapi juga masjid ramah anak, karena juga ada tokoh-tokoh agama Islam yang kami juga ajak, termasuk membangun pelatihan untuk inklusivitas dan pengasuhan dengan cinta. Ini terkait dengan pengasuhan dan revitalisasi budaya. Di NTT khususnya, biaya sosial sangat tinggi, semua orang tua hampir mereka tidak punya akta perkawinan, karena untuk menikah di gereja mereka harus menikah adat. Untuk menikah adat mereka harus bayar belis. Untuk bayar belis mereka harus mengeluarkan 3-10 miliar. Dan mereka nggak punya. Jadi akhirnya nggak bisa nikah adat, nggak diberkati nikahnya di gereja. Kalau nggak diberkati di gereja, nggak ada catatan sipil, juga mereka nggak punya akte pernikahan. Kalau nggak punya akte pernikahan, anak juga nggak punya akte kelahiran. Dan kalau anak nggak punya akte kelahiran, anak nggak bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Masalahnya kompleks banget. Dan akhirnya kami turunkan melalui revitalisasi budaya ini adalah turunnya biaya sosial kesepakatan, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, biaya sosialnya jadi rendah, dan anak-anak akhirnya bisa dapat akte kelahiran karena mereka menikah massal. Gereja bisa memberkati pernikahan mereka. Masalahnya kompleks sekali, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, khususnya di kantong-kantong Kristen. Justru terjadi di kantong-kantong Kristen. Sangat memprihatinkan. Lalu membangun kepemimpinan anak remaja inklusif dan seterusnya. Di sini pelatihan psikososial selama pandemi COVID. Dan terakhir nanti untuk pemantauan evaluasi, laporan, dan koordinasi dengan pemerintah. Saya harap ini tidak hanya menjadi prosedural formal, tetapi satu catatan, gereja sudah berkontribusi terhadap mendukung idola Indonesia Layak Anak di tahun 2030. Berarti kontribusi umat Kristen di tengah-tengah pembangunan, mendukung bonus demografi dan Indonesia menjadi Indonesia Layak Anak, ini benar-benar terbukti. Maka saya sangat mengharapkan rekan-rekan di sini, mari kita gagas, kita mulai
Gereja Ramah Anak, sebagai kontribusi kita sebagai orang Kristen GKI, Gereja Kristen Indonesia, yang bisa berkontribusi terhadap upaya perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia ini. Bukan hanya di GKI, tapi di Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya rasa gambaran yang disampaikan oleh Pak Anil tadi dan gambar ini tidak jauh berbeda ya. Dan gambar ini ketika kita melihatnya kita langsung mengingat ada bagian dari firman Tuhan yang mengatakan ini ya, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Anil tadi, kita diingatkan kembali tentang bahwa kehadiran anak di dunia ini adalah sesuatu yang diharapkan, gitu ya. Dan juga kita diingatkan mengenai anak yang tumbuh di dalam lingkungan yang kondusif dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya itu perlu, gitu ya. Kemudian kita juga diingatkan kembali bahwa anak-anak ini membutuhkan perlindungan dari berbagai hal yang mengancam yang di sekitarnya, gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang beberapa hal yang mengancam di sekitar anak, yang menarik adalah bahwa di Keluaran 22 ayat 22 sampai 23 menjelaskan bagaimana Allah itu menentang orang-orang yang berbuat lalim terhadap anak-anak yatim. Dan itu juga senada dengan apa yang disampaikan dalam Mazmur 10 ayat 17-18 dan Mazmur 82 ayat 1-4, di mana Yesus juga menegaskan hal yang sama di dalam Matius 18 ayat 1-10 dengan mengecam mereka yang menyesatkan anak-anak ya. Jadi mereka yang menyesatkan anak-anak ini bahkan dikatakan batu kilangan gitu ya, digantung di lehernya gitu ya, dan dibuang ke laut. Artinya hal penyesatan terhadap anak-anak ini adalah sesuatu yang konsekuensinya begitu besar. Nah, untuk menghindari supaya tidak terjadi penyesatan terhadap anak-anak ini, maka kita sebagai guru-guru sekolah minggu, kita sebagai pelayan anak, pegiat-pegiat anak ini perlu untuk terus meningkatkan diri, dan juga kita sebagai pengajar-pengajar di gereja juga kita perlu meluaskan wawasan kita untuk bisa melayani mereka dengan tepat. Lalu kemudian mengingat anak-anak itu punya usia dan tahapan pertumbuhan, perkembangan, dan juga mengingat mereka itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, justru pada kesempatan inilah nanti kita akan melihat bahwa ternyata anak itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang begitu luas, punya masa pertumbuhan yang perlu kita pahami, sehingga kita pun juga bisa mengajar anak-anak ini dengan tepat. Lalu ini adalah hal yang seringkali terlupa untuk kita beri tempat di tengah-tengah gereja. Mungkin ini tadi belum sempat ya bagian Pak Anil untuk menyampaikannya, yaitu bahwa anak itu sejatinya membutuhkan dan harusnya disediakan ruang untuk mengutarakan pendapat dan pandangannya. Dan ini menarik karena di dalam beberapa bagian Alkitab ini menceritakan bagaimana anak-anak itu selalu diberi ruang ya, dan diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa yang jadi pendapat dan pandangannya di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah keluarganya. Seperti anak perempuan yang menjadi pelayan istri Naaman ya, dalam Kisah 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5, anak itu memberikan saran kepada nyonyanya agar tuannya Naaman itu bisa berjumpa dengan Elisa agar disembuhkan olehnya. Nah, kita mencatat bahwa saran itu diterima dengan baik dan diikuti oleh Naaman. Contoh lain adalah kisah Yesus sendiri di Bait Allah dalam Lukas 2 ayat 41-51, menjadi contoh tentang bagaimana anak itu mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mengutarakan pendapatnya di hadapan banyak orang. Dan tindakan ini terkait erat juga dengan partisipasi anak di tengah komunitasnya. Markus 10 ayat 13-16 juga menjadi salah satu contoh tentang bagaimana Yesus itu menjungkir balikkan pemikiran para muridnya pada waktu itu, yang di mana murid-murid itu saat itu menutup ruang ya bagi anak-anak untuk berjumpa Yesus ya, dan menganggap mereka itu sebagai pengganggu. Nah,
kakak-kakak yang terkasih, ini menjadi satu catatan yang menarik bagi kita semua mengenai bagaimana pemberian ruang terhadap anak-anak di tengah-tengah komunitas kita gitu. Apakah selama ini anak-anaknya melakukan apa yang menjadi keinginan dan juga menjadi instruksi kita, atau benar-benar mereka diberikan ruang untuk mereka boleh menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya, pandangannya. Lalu kemudian Alkitab, kita juga melihat bahwa ada sisi-sisi yang menunjukkan keberpihakannya pada anak, tapi di sisi lain Alkitab juga ada yang mempertontonkan kepada kita tentang kekerasan pada anak. Oleh karena itu perlu sikap yang bijak ya di dalam membaca bagian-bagian Alkitab ini. Nah, contohnya di dalam Alkitab, misalnya di kitab Amsal ini ya, di situ memberikan banyak panduan untuk mengajar dan mendidik anak. Tetapi perlu juga sikap hati-hati dalam menafsirkannya, sehingga pola pengajaran dan pendidikan yang kita lakukan ini tidak membawa unsur kekerasan. Misalnya Amsal 13 ayat 24 mengatakan siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal 23 ayat 13-14 yang mengatakan jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, jadi perlu sikap bijak untuk kita menghadapi bagian-bagian dari firman Tuhan ini. Lalu, satu pola yang menarik yang kita bisa lihat dan kita bisa pelajari adalah dari tindakan Yesus ya, sebagai sumber inspirasi bagi teologi dan bagi pelayanan bersama dengan anak. Bagaimana Yesus itu menyambut anak di dalam Markus 10 ayat 13-16 ini. Mari kita lihat, ada 4 sikap yang menarik yang Tuhan tunjukkan pada anak-anak itu. Yang sikap pertama adalah ketika Yesus melihat hal itu, gitu ya. Sikap yang kedua, ia marah dan berkata kepada mereka, gitu ya, kepada murid-muridnya. Sikap ketiga, ia memeluk anak-anak itu. Sikap keempat, ia memberkati mereka. Jadi bagian ini menarik karena tindakan Yesus memeluk anak-anak itu sebetulnya adalah suatu tindakan pastoral Yesus kepada anak-anak. Setelah apa? Setelah anak-anak ini dimarahi oleh para murid Yesus ya. Jadi Yesus memahami perasaan dan kebutuhan anak-anak ini, yaitu kebutuhan untuk dipulihkan perasaannya karena setelah dimarahi itu tadi. Oleh karena itu Yesus memeluk anak-anak ini, menenangkan mereka sehingga anak-anak ini merasa dimengerti dan juga diterima. Nah, sikap dan tindakan Yesus ini kakak-kakak yang ditunjukkan kepada anak-anak harus dapat menginspirasi kita sebagai gereja, sebagai pegiat anak, pelayan anak di dalam kita melayani anak-anak di gereja. Yang artinya bahwa gereja harus mampu menciptakan ruang pastoral bagi anak-anak ini, di mana anak-anak ini punya tempat untuk mereka dimengerti. Nah, kakak-kakak, saya akan memperlihatkan ini adalah potret diri Komisi Anak Jakarta Barat ya. Kalau kita melihat potret kita di depan cermin ya, wajah kita di depan cermin, tentu kita akan melihat ada 2 sisi yang nampak. Sisi satu adalah sisi yang baik, kemudian sisi yang satu kita juga akan menemukan sisi yang buruk ya, sisi yang tidak baik dalam diri kita. Oleh karena itu saya akan melihatkan secara berimbang potret diri dari KAK Jakarta Barat ini yang saya dapat dari LKKJ ya, kakak-kakak ya. Nah, tetapi sebelumnya mari kita melihat potret diri KAK Jakarta Barat ini dengan satu semangat yang baru ya, dengan satu semangat yang berbeda, yaitu ketika nanti kita menemukan perbedaan antara KAK 1 dengan KAK yang lainnya, mari kita punya semangat yang baru di dalam melihat keberbedaan ini, karena ada berbagai macam pola menghadapi perbedaan. Kadang-kadang orang menghadapi perbedaan dan ujungnya seringkali jatuh pada diskriminasi atau disharmonis, tapi saya mau mengajak untuk kita melihat secara positif perbedaan-perbedaan yang kita temukan di tengah KAK Jakarta Barat ini sebagai diversity is our strength, gitu ya. Dan ini bukan hanya berlaku pada KAK saja, tetapi juga dari generasi-generasi di tengah-tengah jemaat ya. Jadi perbedaan
antar generasi, antar komisi, antar kategori di tengah-tengah jemaat, biarlah keberbedaan itu dianggap sebagai sebuah kekuatan, termasuk kehadiran perhatian kita terhadap anak yang mau kita bangun pada saat ini. Biarlah anak itu juga kita lihat sebagai suatu perbedaan yang akan memperkuat komunitas kita, ya, kesadaran kita akan keramahan kita terhadap mereka. Nah, jadi ini adalah posisi jumlah sekolah minggu, anak sekolah minggu, ya, di DKI, di Provinsi DKI, Jawa Barat, dan juga Banten, ya. Saya belum sempat untuk menghitung seluruh DKI, jadi data ini saya ambil dari disertasi saya yang lalu. Jadi kalau kita melihat di wilayah Jawa Barat itu ada 21.781 anak. Gitu ya. Sedangkan yang ada di ini, ya, di DKI, Jawa Barat, dan Banten, yang wilayah Jawa Tengah itu ada 7.560 anak. Nah, lalu ini adalah potret kita di Klasis Jakarta Barat. Yang bagian atas ini adalah tahun-tahunnya, ya kakak-kakak, ya. Kita akan langsung melihat dari tahun 2015, kemudian di sini adalah yang terakhir adalah tahun 2020, ya. Kita melihat bagaimana angka-angka ini yang menunjukkan potret kita, mungkin bukan potret bagian yang baik, ya, tetapi sesuatu yang bisa kita kritisi. Jadi ini angka-angka anak sekolah minggu kita di tahun 2015-16, dan ini adalah angka-angka anak sekolah minggu kita di tahun 2019 sampai 20. Nah, kira-kira kalau di grafikan seperti ini, ya, dalam bentuk tabel, ya, kita bisa melihat, lalu kemudian, nah, secara global demikianlah perkembangan dari anak-anak sekolah minggu kita. Apa yang kakak-kakak rasakan ketika melihat angka ini? Tentu ada sedikit, ya, yang berkecamuk dalam hati dan pikiran kita. Tapi nggak apa-apa. Artinya apa? Kita melihat bahwa ternyata anak-anak sekolah minggu KK kelas Jakarta Barat ini memang rata-rata, ya, mengalami penurunan yang sedemikian rupa, dan kita nanti akan mencari bagaimana kita bisa menemukan akar masalahnya, dan juga bagaimana kita akan menemukan cara penyelesaiannya. Tapi dari antara dari potret diri yang sudah kita lihat tadi, ya, awal kita melihat sisi yang yang kurangnya, maka kita pun harus adil melihat potret ini dengan melihat sisi yang baiknya atau sisi yang lebihnya. Dan berikut adalah keunggulan dari pelayanan komisi anak kita masing-masing yang kita hasilkan baru dari hasil ngerumpi, ya kakak-kakak. Jadi ini bukan sebuah riset atau bukan dengan alat-alat riset tertentu, tapi dari hasil ngerumpi, dari ngobrol-ngobrol, ya, kita bersama dengan perwakilan dari kakak-kakak guru sekolah minggu KAK Jakarta Barat ini. Nah, mari kita melihat keunggulan dari masing-masing sekolah minggu ini untuk kita melihat, ya, bagaimana kekuatan-kekuatan dari komisi anak gereja kita masing-masing. Kalau untuk KAGKI 5 itu keunggulannya adalah mereka membuat konsep sebelum mengajar. Ada persiapan guru sekolah minggu, kemudian guru sekolah minggunya lintas generasi, dan interkultur, ya. Lalu untuk KAGKI Kapol ada persiapan guru sekolah minggu yang rutin, ya, SDM-nya antara laki-laki dan wanita itu berimbang. Lalu untuk KAGKI Kedoya itu ada evaluasi setelah mengajar sambil melakukan kebersamaan guru sekolah minggu. Lalu untuk KAGKI Kepaduri, guru sekolah minggu itu begitu kooperatif, ya, dan ada persiapan guru sekolah minggu. Untuk KAGKI Kosambi Baru, ya, keunggulan pelayanannya adalah memberdayakan anak-anak dalam pelayanan. Lalu GKI Pakis Raya ada persiapan dan evaluasi guru sekolah minggu secara full dan kompak. Setelah mengajar sambil kebersamaan, anak sekolah minggu juga berpartisipasi dalam mendukung ibadah online. KA Pakuwon, guru sekolah minggu berdedikasi, kreatif dalam membuat acara yang menarik sekolah minggu, anak sekolah minggu, kompak dan dengan kebersamaan. Lalu KAGKI Puri Indah, ada panggung boneka, guru sekolah minggu kompak, ya, sistem kerja dilakukan bersama. Lalu KAGKI Surya Utama, guru sekolah minggunya itu lintas generasi. Ya, SDM pemusiknya memadai, melakukan promosi cukup intens, termasuk promosinya itu ke sekolah-sekolah.
Lalu untuk KA-KKI Taman Aries, sekolah minggunya lintas generasi, ada persiapan mengajar, ada evaluasi sebagai bagian dari kebersamaan. Lalu KA-KKI itu bagus angke, GSM-nya aktif, interaktif, melakukan persiapan kursus sekolah minggu disertai evaluasi. Setelah selesai sekolah minggu ada evaluasi dan juga memberikan award ya kepada anak-anak sekolah minggu yang rajin datang. Ya, ini karena bukan dengan menggunakan alat yang terukur kakak-kakak, jadi isinya demikian. Tetapi sebetulnya pada intinya kita melihat bahwa masing-masing komisi anak ini punya kelebihan ya atau punya keunggulan, punya pelayanan yang baik gitu ya dalam hal-hal tertentu. Tetapi di sisi lain ada hal-hal yang mungkin komisi anak tidak miliki di gereja yang lain. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan, kakak-kakak? Nah, ini adalah core bisnis dari GKI SW Jabar dalam visi 2003 yang mungkin ini sudah tidak akan digunakan lagi gitu ya dalam waktu-waktu yang akan datang, tetapi menarik di sini adalah memperjumpakan Tuhan dengan manusia secara excellent. Kalau saya turunkan menjadi anak-anak, artinya dalam pelayanan anak ini maka yang akan kita raih adalah memperjumpakan Tuhan dengan anak secara excellent. Lalu cara yang excellent yang seperti apa yang mau kita kerjakan untuk tahun-tahun program kita bersama pada waktu-waktu yang akan datang ya. Excellent itu artinya unggul, istimewa atau baik sekali ya kakak-kakak. Nah, excellency yang akan dicapai gitu ya oleh KAK Jabar dalam program-program yang nanti juga akan diimplementasikan kepada komisi anak setempat itu adalah pelayanan anak holistik integratif ya. Untuk membentuk satu konsep pelayanan anak holistik integratif ini bukan hal yang mudah, ini adalah sebuah perjalanan. Tadinya saya sempat dengungkan dengan sekolah minggu, kemudian dari hasil diskusi dengan teman ya, diskusi dengan beberapa expert, kemudian akhirnya menjadi pelayanan anak ya, holistik integratif. Nah, jadi KAK Jabar ini dalam tahun proker ini keperencanaan mengimplementasikan gereja ramah anak ya yang tadi dipaparkan oleh Bapak Anil, khususnya berkaitan dengan bagaimana komisi anak bisa menyambut keberadaan anak di gereja dalam keutuhannya, yaitu kita tidak mengabaikan perkembangannya, kita tidak mengabaikan kebutuhannya, tetapi kita mulai ya, kita mulai memperhatikan perkembangan dan kebutuhan anak itu sebagai cara kita melihat anak di gereja itu di dalam satu keutuhannya. Dan bukan hanya anak di gereja, tetapi juga anak-anak di lingkungan, ya di sekitar gereja. Nanti menarik karena ada program-program KAK yang akan membuat teman-teman dari KA ini sedikit nyolek, misalnya ya, apakah ada posyandu di dekat gereja, gitu ya, kita berinteraksi, apakah ada PAUD di dekat gereja, kita berinteraksi dengan mereka, begitu ya. Nah, dan ini secara utuh gitu ya. Jadi kita akan melihat itu secara utuh atau holistik. Oleh karena itu, KAK akan mendorong KA di Klasis Jakarta Barat ini untuk mempraktekkan pelayanan, yaitu pelayanan anak holistik integratif. Nah, bentuknya demikian, KAK. Hal-hal yang akan menjadi target perhatian dari pelayanan anak holistik integratif ke depan adalah ada parenting, ya, kemudian ada stimulasi dini, ini pendidikan masuk di sini, kemudian ada kesehatan, dan kemudian ada nutrisi dan juga hak dan proteksi anak. Ya, nanti ketika kita berjalan dari tahun ke tahunnya, mungkin tidak semuanya 5-5 langsung di dalam tahun program ini. Di dalam tahun program ini kita akan mengetatkan dalam hal parenting dan juga stimulasi dini dan juga nutrisi, gitu ya, kesehatan lebih pada kesehatan mental, begitu ya. Nanti ada saatnya juga kita ketika kita bicara tentang kesehatan mental ternyata ada unsur hak dan proteksinya. Jadi memang pelayanan anak holistik integratif ini adalah pelayanan anak yang dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan esensial anak yang beragam, dan kebutuhan itu yang beragam itu saling terkait, kemudian secara simultan, secara sistematis dan terintegrasi, yaitu parenting, simulasi dini, kesehatan, nutrisi, hak dan proteksi anak dalam rangka mengupayakan pertumbuhan spiritualitas anak yang holistik, yang utuh dan integratif menyeluruh.
Mungkin kakak-kakak jadi bertanya, terus ini spiritualitasnya di mana gitu ya? Jadi spiritualitasnya itu bukan dimensi tersendiri, tetapi dimensi yang menyelimuti ya di dalam setiap upaya-upaya ini. Nah, ketika kita bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan spiritualitas anak, ternyata kita tidak bisa menghindari untuk kita memberikan perhatian pada keutuhan anak, yang mana keutuhan anak itu harus disentuh bagian-bagian pilar-pilarnya ini. Nah, lalu kakak-kakak, apa yang menjadi langkah terdekat yang mau kita lakukan? Yaitu kita akan memberikan satu perhatian pada lingkungan mikrosistem dari anak-anak. Ada sekolah, ada keluarga, ada kelompok gereja, ya, ada juga ini ya area-area di dekat anak-anak. Nah, mikrosistem ini akan kita akan bekerja sama, kita akan berkolaborasi, kita akan bermitra, kita akan berjejaring dengan mikrosistem ini untuk ya kita akan mengaktifkan ya kerjasama jejaring kita dengan kelompok-kelompok yang dari mikrosistem ini, dan jejaring kerjasamanya itu ada di dalam mesosistem ini, gitu ya. Nah, apa yang kita punya kakak-kakak? Yang kita punya kelompok gereja, kita punya sinode, kita punya klasis, kita punya jemaat basis kita, GKI kita masing-masing, dan kita punya lembaga-lembaga di bawah naungan GKI seperti Bina Warga, kita punya YKB. Nah, kemudian bicara tentang kesehatan ya, health service-nya itu kita punya ada gereja-gereja yang memiliki klinik ya, kemudian ada rumah sakit Ukrida, kita juga bisa bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Ukrida atau Fakultas Kedokteran UMN ya, kemudian bicara tentang health service yang berkaitan dengan mental health, kita bisa bekerja sama dengan Pusat Layanan Psikologi Ukrida, kita juga bisa dengan psikologi Maranatha gitu ya. Dan juga untuk health service kita bisa bekerja sama dengan posyandu atau puskesmas terdekat. Lalu mikrosistem berikutnya adalah family, keluarga. Bagaimana nanti upaya-upaya kita agar orang tua itu bisa berkontribusi bagi pertumbuhan anak-anak ya, hal parenting yang akan kita lakukan. Lalu kemudian bicara tentang sekolah, kita punya BPK penabur, kemudian ada mitra penabur, ada Ukrida, dan juga kita bisa melihat bahwa di sekitar gereja itu ada juga lembaga pendidikan yang bisa kita rangkul ya untuk berjejaring. Nah, kemudian juga ada area-area yang di sekitar gereja, seperti di dalam kompleks gereja kita mungkin ada area bermain masyarakat, ya ada taman bermain dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang bisa jadi potensi untuk kita mengembangkan pelayanan anak-anak kita menjadi holistik integratif itu, yaitu dengan berjaring, bekerjasama, dan juga berkolaborasi, bermitra dengan pihak-pihak di mikrosistem ini di dalam area mesosistemnya. Nah, kakak-kakak, saya ketika kita melihat ya tadi ya grafik dari angka jumlah anak sekolah minggu kita yang beragam, kemudian ketika kita melihat keunggulan dari masing-masing gereja, kita melihat bahwa kita satu sama lain itu ada keunggulan, tetapi ada bagian-bagian yang kita belum kita nggak sama intinya ya satu sama lain. Nah, selama ini yang diupayakan dalam sebagai konsep-konsep yang dipikirkan untuk mencapai suatu kesetaraan itu biasanya begini kakak-kakak. Kalau di sini yang unggul, di sini yang lemah, maka kita gimana nih caranya nih yang masih di bawah ini kita support supaya terus naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit supaya setara. Nah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu atau menanti yang di bawah ini untuk bisa mencapai kesetaraan. Nah, ada satu konsep kurikulum early childhood yang menarik, Warigi ini ya kakak-kakak ya. Ini sebetulnya adalah anyaman, tikar anyaman. Tapi tikar anyaman ini dilihatnya dari arah bawahnya ya kakak-kakak, bukan dari arah atasnya. Karena ketika kita melihat anyaman dari arah bawahnya, itu kita akan melihat di situ tuh pola-pola pembentuknya gitu ya. Jadi dasar-dasar teknik-teknik pembuatannya itu justru di penguasaan seorang penganyam, penguasaan tekniknya itu justru kelihatan ketika kualitas menenunnya itu ketika kita melihat dari belakangnya, bukan dari atasnya gitu ya. Nah,
yang menarik adalah dari konsep Tewariki ini yang adalah satu konsep kurikulum early childhood di New Zealand. Strand-strand yang ada untuk membangun early childhood itu dianyam, ya, bukan lagi ditunggu untuk naik pelan-pelan, tetapi ketika ada posisi kosong, gitu ya. Nah, bagaimana mereka menganyam, ya? Mereka mengisi kekosongan itu satu berkelindan ke yang lain, gitu ya, seperti sebuah anyaman saling masuk. Nah, itulah yang akan sama-sama kita upayakan bersama dengan mesosistem kita ini. Kalau kita menemukan ada komisi anak yang membutuhkan pelayanan dalam hal apa, maka komisi anak klasis ini yang akan bekerja membukakan akses untuk komisi anak itu bisa mendapatkan layanan itu dari pihak-pihak di mikrosistem yang nanti mungkin untuk bisa kita ajak berjejaring bersama. Nah, itulah yang nanti akan tercermin dalam program-program kerja kita yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Maria, begitu ya. Jadi pelayanan anak yang holistik integratif yang terlihat sepertinya amat sepertinya kok ini pekerjaan besar sekali. Nah, ketika kita mau berjejaring, bermitra, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di sekitar kita, termasuk nanti ketika kita mendengarkan lebih lanjut tentang GRA, kita juga bisa dapat input dari Pak Anil, bahwa gereja itu juga bisa mendapatkan support dari pemerintah dalam hal-hal apa, gitu ya, untuk kita bisa mewujudkan hal ini, dan kita bisa bekerja sama terus, gitu ya, dengan WVI untuk kita semakin memantapkan akses-akses ya, pembukaan akses-akses untuk kita bisa melayani anak dengan lebih baik lagi.